selamat datang di channel YouTube aku. Buat kalian yang sudah subscribe channel aku, aku ucapin terima kasih. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, buruan subscribe aja. Aku hitung 1 sampai 3. 1 2 3. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Apabila video ini menurut kalian bagus ataupun kalian suka, kalian tinggal like aja dan jangan lupa tinggalin jejak komentar kalian di bawah ya. Kalau tanpa berlama-lama lagi, ini aku bakal bahas tentang pembunuhan tersadis yang ada di Indonesia, sekaligus kasus pedofilia terhadap anak-anak dan juga kasus mutilasi yang sempat menggemparkan Indonesia pada tahun 2010, tepatnya di bulan Januari. Langsung aja kita masuk ke profilnya. Dilahirkan pada tahun 1961 di Magelang, Jawa Tengah. Beliau dibesarkan oleh orang tua yang berlatar belakangan petani. Semasa sekolah beliau ini sering tidak naik kelas. Nah, disitulah timbul cercaan-cercaan dan bulian-bulian dari teman-teman sebangkunya, dari teman-teman sekolahnya, bahwa beliau ini diperkatakan sebagai orang yang bodoh dan juga diperkatakan sebagai orang yang tidak naik kelas, bla bla bla, sampai akhirnya beliau nggak tahan lagi. Akhirnya beliau kabur dan meninggalkan sekolah sekaligus rumahnya ke daerah Jakarta. Setibanya di Jakarta, Babe ini kan gak punya siapa-siapa di Jakarta. Bingung dong, anak kecil ke Jakarta mau ngapain? Kabur karena bulian tadi. Jadi beliau menggelandang lah akhirnya di lapangan Banteng. Di situ beliau menggelandang beberapa hari. Setibanya di sana, karena gak ada teman, gak ada sanak saudara, dan gak ada siapapun, akhirnya pada suatu malam beliau dihampiri oleh seorang preman yang melakukan sodomi terhadap beliau. Di sini dimulainya masa kelam Babe Baihuni. Karena pengalamannya yang tadi, gara-gara si preman ini tadi melakukan pedofil kepada si Babe ini, lalu menciptakanlah kelainan penyakit terhadap Babe ini. Lalu semenjak kasus itu, Babe tumbuh menjadi orang yang dewasa, lalu muncullah penyakit-penyakit pedofilia, homoseksual, dan diketahui Babe ini telah melancarkan aksinya ini diketahui pada tahun 1993. Nah, langsung aja kita masuk ke korban-korbannya. Tapi yang aku bahas di sini korban-korban yang paling sadis ya guys, bukan semua korbannya. Semua korbannya Babe ini diketahui 14 orang, yang terakhir itu diketahui pada bulan Januari 2010. Aku bakal bahas yang terseram aja di sini ya guys. Langsung aja kita masuk ke profilnya. Yang korban pertama. Pertama ini ditemukan antara kisaran tahun 1998 atau 1999 di Kemuningan, Jawa Barat, yang bernama Arif. Korban yang pertama ini tidak langsung dilakukan mutilasi, melainkan korban mungkin saja sudah diikat kedua belah tangannya sehingga nggak bisa lagi berontak, lalu diceburin kepalanya ke sungai sampai nggak bernapas lagi. Lalu Babe langsung melakukan pelecehan seksual tersebut sampai akhirnya Arif ini tak bernyawa lagi, dan mayat Arif ini diikat lalu dikuburkan. Bisa bayangin nggak guys kalian, korban pertamanya aja udah kayak gitu, diceburin kepalanya ke sungai, lalu dilakukan pelecehan seksual terhadap korbannya, lalu setelah tak bernyawa lagi langsung dikuburkan. Aku nggak bisa berkata-kata. Ini baru korban pertama ya guys. Langsung saja kita masuk ke korban kedua. Kedua ini ditemukan pada tahun 2005 yang bernama Ricky. Ricky ini ditemukan di terminal Pulau Gadung dalam keadaan yang sangat mengenaskan, yakni kepala diikat dan ada bekas sodomi. Ini Babe masih belum melakukan mutilasi, melainkan masih menyiksa dan melakukan hubungan itu terhadap korban-korbannya. Namun kalian bisa bayangkan gak sih, baru 2 korban aja udah segitunya, bagaimana dengan korban-korban berikutnya? Langsung aja kita masuk ke korban ketiga. Korban ketiga ini Babe udah melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia kayak gitu. Babe di sini udah ngelakuin mutilasi.
Nah, korban ketiga ini ditemukan pada tanggal 9 Juli 2007 yang bernama Adi. Korban ini ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan, yakni dengan potongan tubuh dibelah menjadi dua. Di sini tidak diketerangkan lagi lebih lanjutnya, tapi yang pastinya mayat ini pasti udah dilakukan pelecehan seksual dan segala-galanya, namun di sini Babe sudah mulai melakukan mutilasi, yakni tubuh korban dibelah menjadi dua. Dibelah menjadi dua, guys. Di sini nih Babe mulai nggak udah kayak melayang-layang gitu, udah ngelakuin eksperimen mungkin ya menurutnya dibelah aja deh nih, mungkin kayak gini korbannya jadi supaya nggak ketemu, malahan kayak dibelah kayak gini loh, makin polisi makin bekerja keras mengungkapnya ini. Nah, korban ketiga, langsung aja kita masuk ke korban keempat. Korban keempat ini ditemukan pada tanggal 4 Januari 2008 yang bernama Rio, yang tempat lokasinya itu ditemukan di depan Bekasi Train Center atau BTC di Bekasi. Nah, korban Rio ini ditemukan sangat-sangat mengenaskan dari korban-korban sebelumnya itu, yakni dibelah menjadi 4 potongan tanpa kepala. Kalian bisa bayangin ditemukan 4 bagian tanpa kepala. Jadi mungkin polisi tuh nggak nemuin kepalanya dibuang kemana, hanya Babe aja yang tahu. Tapi di kasus yang ini nih benar-benar udah mulai seram, mulai nggak gimana ya, aku nggak bisa jelasin, udah terlalu sadis kayak gitu. Maksudnya korbannya tuh dibunuh menjadi 4 bagian tanpa kepala. Udah mulai bereksperimen banget nih Babe nih. Aku juga nggak bisa bayangin gimana caranya. Semoga aja para arwah-arwah korban ini tenang di sana, pokoknya semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Udah, langsung aja kita masuk ke korban yang kelima. Cikidat. Lama nih guys dari yang korban yang keempat tadi. Di korban kelima ini Babe ngelakuin lancarin aksinya lagi pada tanggal 15 Mei 2008, yakni lokasinya sama dengan korban yang kedua, yakni di Terminal Pulau Gadung. Nah, namanya itu Arif kecil, berumur 6 tahun, dan nama korbannya tuh sama seperti korban yang pertama. Namun di korban yang bernama Arif ini udah keji juga Babe ngelakuinnya, mungkin aja udah dilakukan pelecehan seksual dan lain-lain, dan tubuhnya tuh dipotong menjadi 4 bagian, sama seperti kasus yang tadi, 4 bagian juga. Namun di sini tidak dijelaskan pakai kepala atau enggak. Ya pakai kepala. Maksudnya di sini ditemukan dalam 4 potongan bagian ya guys. Kalian bisa bayangin enggak? Dalam kurun waktu beberapa bulan aja udah ngelakuin pelecehan lagi, udah ngelakuin mutilasi lagi, dan dibelah menjadi 4 juga. Tuh dilakukannya di Terminal Pulau Gadung. Langsung aja kita lanjut ke korban yang ke-6 dan merupakan korban yang terakhir dari kasus Babe ini. Langsung aja cikirat. Korban terakhir ini merupakan korban terakhir dari Babe dan juga penutup dari kisah-kisah Babe ini. Korban ini ditemukan pada tanggal 8 Januari 2010 yang bernama Ardiansah. Korban ini diketahui ditemukan menjadi 5 bagian potong tubuh, yakni 2 bagian pertama dibuang di daerah, aku lupa di daerah mana. Lalu kepala korban dibuang di pinggir jembatan dekat warung ini ya, sorry aku ngeliat karena aku lupa, di dekat warung Jengkol Pulau Gadung. Dan juga dua bagian tubuhnya lagi dibuang di pinggir-pinggir jembatannya itu. Nah, karena Babe ketakutan dan akhirnya misa-misa, polisi langsung pada keesokan harinya polisi pun langsung mendatangi rumah kontrakan Babe.
setelah 1 hari melakukan aksinya yaitu pembunuhan kepada Ardiansyah, pada tanggal 9 Januarinya tuh langsung dijemput oleh pihak kepolisian untuk dibawa ke rutan hukum dengan hukuman seumur hidup pada tanggal 6 Oktober 2010. Dan di sini beliau dan pengacaranya berusaha untuk mengajukan banding kepada pengadilan tinggi, namun ditolak dan dijatuhi hukuman mati. Tidak tinggal diam lagi, Babe dan pengacaranya ini mengajukan kasasi lagi ke Mahkamah Agung, namun ditolak, tetap dijatuhi hukuman mati. Nah, di sini setelah dijatuhi hukuman mati, Babe pun terima aja, mungkin ini semuanya hukuman baginya, hukuman bagi beliau, mungkin beliau sudah melakukan ini, beliau sadar dan akhirnya beliau menerima aja hukuman ini. Nah, pada hari eksekusi, biasalah kalau mau eksekusi itu kan si terdakwa ini dilakukan uji kesehatan yang lain-lainnya. Setelah melakukan itu, beliau bercerita kepada polisi-polisi dan yang lainnya itu bahwa beliau sempat bermimpi, berkali-kali bermimpi bahwa beliau naik pohon dan beliau tidak bisa turun lagi sambil tersenyum. Itu yang membuat saya sangat ketakutan. Dan tak berselang lama, Babe pun dipanggil oleh pihak kesehatan dan diperiksa, lalu dibawa ke tempat eksekusi. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa seorang anak tidak bakal menjadikannya jahat apabila dia tidak dibully. Dan di sini aku juga bingung ya, Babe ini kan pergi dari rumah, berarti nggak dicariin dong sama orang tuanya sampai besar di Jakarta, sampai nggak ada lagi kontak kayak gitu, sampai menjadikannya dan mendapatkan pengalaman yang sangat berat kepadanya. Dan aku nggak bisa bayangin lagi, aku nggak bisa cerita lagi guys. Oke, semoga cerita ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nyimak cerita ini dari awal. Apabila cerita aku ini kurang, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Dan apabila kalian ingin request video-video apa lagi yang ingin aku ceritain, kalian bisa komen juga di kolom komentar. Jangan lupa kalian klik like di postingan ini dan juga share buat teman-teman kalian yang pengen kalian ceritakan, pengen kalian beritahu kepada teman-teman kalian bahwa ini loh pembunuhan tersadis yang ada di Indonesia. Kalian bisa klik share aja. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. See you di next video. Bye bye. Down south, hood baby, bang on girls go crazy, go stupid.